Hai, jumpa lagi di channel YouTube Ratna Sari Harahap dalam pembelajaran PLBJ kelas 4 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Hai, jumpa lagi ya di bab 15 pemeliharaan penghijauan kota dengan sistem tabulan pot. Dan jangan lupa sebelum pembelajaran dimulai, kalian berdoa terlebih dahulu. Dan terapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak di setiap aktivitasmu sehari-hari. Dan tujuan pembelajaran ini adalah peserta didik mampu menjelaskan manfaat pemeliharaan penghijauan kota dengan sistem tabulan pot, serta mampu menyebutkan manfaat penghijauan kota dan contoh tanaman dengan sistem tabulan pot. Peserta didik mampu menjelaskan paru-paru kota, dampak dari penghijauan sistem tabulan pot. Peserta didik mampu menceritakan pengalaman melaksanakan penghijauan kota dengan sistem tabulan pot. Yuk kita mulai pembelajarannya. Pencinta tanaman buah di daerah perkotaan dengan lahan yang sangat terbatas menjadi kendala tersendiri apabila ingin membudidayakan tanaman buah. Metode budidaya tanaman buah dalam pot atau tabulan pot bisa menjadi solusi bagi para pencinta tanaman buah yang tidak memiliki lahan yang luas. Budidaya tanaman buah dalam pot atau tabulan pot banyak disukai karena memiliki beberapa kelebihan, di antaranya pemanfaatan lahan atau halaman sempit. Berfungsi sebagai tanaman hias, mudah dipindah-pindah tanpa merusak tanaman, dan dapat diatur masa berbunga dan berbuahnya. Ini salah satu contoh tanaman tabulan pot, yaitu buah kelengkeng. Nah, ini cerita tentang Amri dan teman-temannya sedang membuat tanaman dalam pot. Ayo kita menyimak penyebab dan akibat kerusakan lingkungan perkotaan. 1. Pembangunan fisik kota yang terus dilakukan. Jadi lahan kosong yang semestinya untuk resapan air hujan dan untuk penghijauan berganti dengan bangunan dan gedung bertingkat. 2. Peristiwa alam. Nah, di peristiwa alam ini terjadi juga ada gempa bumi, angin, puting beliung, banjir, hujan lebat, tsunami, tanah longsor, dan aktivitas gunung Merapi. Manusia hanya dapat melakukan tindak antisipasi, misalnya agar tidak terkena dampak buruk longsor, maka manusia tidak membangun rumah di lereng gunung. 3. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan ya. Nah, ini adalah aktivitas manusia. Contoh nih, membuang sampah sembarangan di kali mengakibatkan bencana banjir dan pencemaran air ya. Bencana banjir mengakibatkan beberapa hal. Rusaknya bangunan-bangunan, rumah dan jalan yang dilaluinya. Seluruh aktivitas di kawasan tergenang banjir lumpuh, masyarakat akan kesulitan mendapatkan air bersih. Setelah banjir selesai, masyarakat akan terserang penyakit infeksi saluran pernapasan, diare, dan penyakit. B. Manfaat penghijauan. Apa saja ya manfaatnya? Nah, adanya tumbuhan penting bagi kehidupan kita. Jika kita tidak menjaga kelestarian tumbuhan, banyak kerusakan dan bencana alam. Misalkan banjir, polusi, dan kebakaran hutan, termasuk merusak tanaman. Tumbuhan adalah menebangi pohon sembarangan, membiarkan tanaman kering tidak terawat, melukai tumbuhan dengan benda tajam, dan membakar hutan dengan sengaja. Nah, kita ada usaha ya yang kita lakukan untuk menjaga kelestarian tumbuhan, antara lain sebagai berikut ya. Nah, penghijauan ya, reboisasi yaitu salah satunya. C. Melakukan penghijauan kota dengan sistem tabulan pot.
Nah, karena keterbatasan lahan tanaman, buah seringkali menjadi kendala ingin memiliki pohon favorit. Nah, untuk itu kita mengembangkan metode tabu lampot. Pada tahun 70-an dikembangkan metode tanaman buah dalam pot. Ukuran tinggi dan keadaan akar pada tanaman buah-buahan dapat diatasi ya. Nah, metodenya, kelebihan metode dari tabu lampot nih, sebagai tanaman hias, mudah dipindah-pindah, mudah mengatur masa panen dan berbuah. Manfaatnya, A. Sebagai penyaring udara terhadap polusi. B. Menurunkan suhu dan temperatur udara. C. Sebagai sumber pangan dan obat-obatan. D. Rekreasi murah dan obat stres. Nah, sebagai sumber peluang penghasilan juga. Jenis-jenis tabu lampot. Banyak loh jenis-jenis tabu lampot. Buah yang bisa tumbuh dalam bentuk tabu lampot. Nah, tidak semua tabu lampot bisa menghasilkan buah. Karena meskipun bisa tumbuh subur, jenis-jenis tanaman tertentu belum bisa berbuah dalam lingkungan tabu lampot. Nah, cara-caranya bagaimana? Kita akan menyiapkan media tanam ya. Media tanam ini berfungsi sebagai tumbuhnya akar dan menopang postur tanaman. Nah, ini ada perbandingan komposisinya. 1:1:1. Campuran tanah, pupuk kambing, dan sekam. Untuk menekan biaya, gunakan bahan baku yang ditemui di lingkungan sekitar. Nah, ini ada penanaman bibit tanaman ya. Nah, langkah-langkahnya yaitu siapkan bahan-bahan media tanam. Kemudian ayak dan buang kerikil-kerikil yang ada di dalamnya. Campurkan bahan-bahan itu hingga merata. Siapkan pot dengan ukuran yang sesuai dengan ukuran tanaman. Sebaiknya dimulai dari ukuran yang kecil sehingga tanaman semakin besar, pot bisa diganti sebagai juga penanda untuk meremajakan media tanam. Letakkan pecahan genting pada dasar pot 1 lapis saja. Kemudian letakkan juga 1 lapis ijuk atau sabut kelapa. Kemudian isi dengan media tanam yang sudah disiapkan hingga setinggi pot. Untuk mengurangi penguapan, pangkas sebagian daun atau batang bibit tanaman. Kemudian buka polybag bibit tanaman, letakkan tepat di tengah-tengah pot. Timbun dengan media tanah hingga pangkal batang. Padatkan media tanam di sekitar pangkal batang. Pastikan tanaman sudah kuat tertopang. Siram dengan air untuk mempertahankan kelembapan ya. Simpan tabu lampot di tempat yang agak teduh untuk beradaptasi. Siram setiap pagi atau sore. Setelah 1 minggu letakkan tabu lampot di tempat terbuka. 6. Perawatannya ya. Pemangkasan dan pemupukan. Penyiraman biasanya pagi dan sore. Pemangkasan ada 1:3:9. Artinya dalam setiap batang primer terdapat maksimum 3 batang sekunder dan dalam 1 batang sekunder minimum terdapat 3 batang tersier ya. Nah, pemupukan dilakukan setiap 1 bulan setelah tanam. Selanjutnya dilakukan setiap 3 atau 4 bulan. Ayo menulis, lengkapi kolom berikut. Nah, kalian lengkapi ya kolom berikut. Tadi bagaimana cara menyiapkan media tanaman, terus penanaman bibit tanaman, perawatan tabu lampot. Silakan kamu isi ya. Refleksi. Peduli terhadap lingkungan sekitar berarti tidak membiarkan lingkungan mengalami kerusakan. Bagaimana peran sertamu untuk melestarikan lingkungan? Coba kamu pikirkan itu ya. Rangkuman. Lingkungan yang bersih membuat hidup nyaman. Agar lingkungan tetap bersih, masyarakat tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan pencemaran. 2. Bencana alam yang dapat dicegah adalah kebakaran hutan.
3. Pembangunan gedung bertingkat, pusat pembelajaran, dan perluasan jalan yang terus-menerus akan berakibat semakin berkurangnya lahan kosong dan lahan hijau. 4. Hingga saat ini masalah sampah di wilayah Jakarta masih belum teratasi secara baik. Nomor 5. Semua tumbuhan dan tanaman termasuk tabu lampot akan mengalami proses regeneratif. Cara regeneratif dari setiap jenis tumbuhan dan tanaman berbeda-beda, salah satunya dengan berbuah. 6. Untuk mengatasi dan menanggulangi masalah ini, rekreasi adalah suatu kewajiban yang menetralisasi tingkat stres yang sangat tinggi. Nomor 7. Hampir semua jenis tanaman buah bisa tumbuh dalam bentuk tabu lampot. Tapi tidak semua tabu lampot menghasilkan buah. Ya, sekarang kita ke evaluasi ya. Kita ke bagian A dulu, pilihan ganda. 1. Yang tidak termasuk pemelihara lingkungan di alam sekitar kita adalah yang tidak ya. Berarti yang tidak adalah ya. Pasti kamu tahu. Menebangi pohon-pohon di hutan, ya. Terus nomor 2, media tanam yang sering digunakan para pehobi antara lain campuran tanah, kompos aram, dan skam dengan komposisi barusan kita baca tuh. Yuk, kamu pasti bisa. Iya A, 1:1:1. Nomor 3, salah satu teori umum dalam memangkas bentuk tabu lampot adalah, mana jawabannya ya? Iya A, 1:3:9. Nomor 4, pada tabu lampot yang sudah tua, biasanya dilakukan penggantian media tanam dan pot atau apa? Betul, repotting. Kita lanjut. Berikut adalah contoh usaha membangun fisik kota yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, kecuali adalah ya pembangunan taman kota. Ntar kalian semua ya. Nomor 6, penghijauan bisa dilakukan di lahan yang sempit dengan sistem betul yang kita pelajari ini, tabu lampot. B ya. Nomor 7, tabu lampot perlu diberi titik-titik agar subur dan berbuah. Pasti diberi pupuk dan pupuk secukupnya ya. Kita lanjut ya. Keunggulan tabu lampot selain indah tanamannya juga apa? Betul, menghasilkan buah-buahan. Nah, nomor 9, kerusakan alam sering terjadi karena faktor alam dan aktivitas manusia ya. Seperti tadi tuh membuang sampah ya. Nomor 10, memilih tanaman harus menyesuaikan dengan titik-titik yang tersedia. Iya, lahan yang tersedia ya. Kalian sudah selesai di pilihan ganda. Kita lanjut ya. Di bagian B, nomor 1, media tanam berfungsi sebagai tempat tumbuhnya akar dan untuk menopang postur tanaman. Betul ya. Nomor 2, pembangunan gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, dan perluasan jalan yang terus dilakukan akan berakibat semakin berkurangnya lahan kosong dan titik-titik. Lahan apa ya? Betul, lahan hijau. Kalian pintar ya. Nomor 3, semua tumbuhan dan tanaman termasuk tabu lampot akan mengalami proses regeneratif ya. Nomor 4, cara regeneratif dalam setiap tumbuhan dan tanaman berbeda-beda. Salah satunya dengan berbuah. Betul. Nomor 5, hampir semua jenis tanaman buah bisa tumbuh dalam bentuk tabu lampot. Tetapi tidak semua tabu lampot menghasilkan
buah. Iya, kita lanjut ke bagian C ya. Nomor 1. Bagaimana memanfaatkan lahan kosong di halaman rumah? Coba kamu pikirkan jawabannya. Ya, dengan memanfaatkan budidaya tanaman buah dalam pot atau tabulam pot. Nomor 2. Sebutkan syarat-syarat khusus bagi tanaman yang akan ditanam di perkotaan. Tempatnya harus strategis. Tanaman harus cocok dengan iklim di kota dan tanaman dapat menjadikan paru-paru kota ya. Nomor 3, sebutkan 4 jenis tanaman yang cocok ditanam di dalam pot. Jeruk, belimbing, sawo, dan mangga. Nah, jenis tanaman ini akan berbuah. 4. Jelaskan manfaat tabulam pot bagi penghijauan kota. Ya, membuat udara di sekitar kita menjadi bersih karena tumbuhan yang kita tanam dapat menghasilkan O2 dan menyerap CO2, menjadikannya sebagai paru-paru kota. Nomor 5, sebutkan 4 manfaat tabulam pot bagi lingkungan kota. 1. Sebagai penyaring udara terhadap polusi udara. 2. Menurunkan suhu dan temperatur udara. 3. Sebagai sumber pangan dan obat-obatan. 4. Rekreasi murah dan obat stres. Dengan berakhirnya nomor 5, berarti selesailah kita pembelajaran di bab 15 ini. Ya, terima kasih kalian telah menyimak pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf ya jika ada kesalahan. Sampai jumpa lagi di pembelajaran bab 16, polisi keamanan sekolah. Jangan lupa ya, like, share, komen, and subscribe-nya di YouTube Ratnasari Rahab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.